termotivasi, kita lebih mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan kegiatan kita nanti ke depan. Nah, seyogianya sebenarnya pada pertemuan hari ini Bapak pelaksana Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan bergabung, tetapi saya baru-baru menerima informasi Pak Asad, beliau sementara sekarang juga menghadapi tiga Zoom, jadi diminta ke saya untuk mewakili beliau sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya beliau akan bergabung bersama dengan kita. Jadi teman-teman semua yang saya hormati, seperti disampaikan oleh Pak Asad tadi bahwa pekerjaan ini dulunya dibebankan kepada 4TK. Kalau di sini Penjaskes ya Pak Asad ya? Penjaskes, ya. Ya. Kalau kami di Kendari dulu dibebankan kepada P4TK IPA. Nah, secara otomatis teman-teman P4TK sudah bubar dan bergabung menjadi Balai Besar yang untuk P4TK Penjaskes itu, kalau saya tidak salah, itu bergabung di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Kalau saya tidak salah Pak Syed, betul ya? Ya, jadi bergabung ke sana. Nah, secara otomatis teman-teman semua, seluruh pekerjaan yang dulu dibebankan kepada P4TK Penjaskes itu akan lari ke kami atau kita di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman semua, dengan kondisi seperti ini pasti banyak hal yang perlu kami pelajari dulu, banyak hal yang mestinya kami harus mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi kekurangan, apa yang perlu dibenahi, kemudian juga mungkin ada beberapa hal yang memang terus kita pertahankan. Yang jelas teman-teman semua pengalihan tanggung jawab yang dikerjakan oleh P4TK Penjaskes semua akan beralih ke Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, apakah secara bertahap maupun secara keseluruhan. Ini betul saya secara pribadi belum banyak betul mengetahui seperti apa sebenarnya tugas pengajar praktek itu. Mungkin dari teman-teman nanti akan berdiskusi, kemudian mekanismenya seperti apa, nanti teman-teman akan menjelaskan. Mudah-mudahan nanti sekali lagi sebelum kita memasuki, kalau saya tidak salah mungkin tanggal 8-nya sudah masuk atau gimana, nanti Pak Ibrahim akan menyampaikan, kita lebih siap untuk melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami lebih dini mempersiapkan diri. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, saya juga menyampaikan permohonan maaf ketika misalnya beberapa kegiatan, mungkin hampir semua kegiatan-kegiatan diundur karena mengapa? Ada perubahan-perubahan nomenklatur di Kementerian Pendidikan, termasuk tadi yang take over pekerjaan dari P4TK Penjaskes ke kami itu tentu melalui beberapa proses, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi anggaran. Nah, tentu akan mengalami penyesuaian. Nah, kepada teman-teman semua, sekali lagi hari ini kita lebih utamakan untuk sharing pengalaman dan silaturahmi. Dan kepada teman-teman yang pernah atau sering berkunjung ke Makassar, silakan mampir di kantor kita di Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, Jalan Adiaksa nomor 2, Panakukang. Nah, di sini kita akan kalaupun teman-teman sempat ke sini ya kita lebih bagus lagi berdiskusi mengenai tugas-tugas kita. Yang jelas teman-teman semua ya, mutu dan keberhasilan program Guru Penggerak ini berada di tangan kita pengajar praktik. Kalau kami sifatnya supporting saja, ya pasti hanya mensupport saya teman-teman. Yang lebih teknis sebenarnya menentukan keberhasilannya adalah teman-teman dari
pengajar praktik yang insya Allah nanti akan bersama-sama dengan kami semua. Yang terakhir saya minta kepada teman-teman, sebaiknya silaturahmi itu tetap kita bangun. Ini melalui WA, Pak Asad mohon saya juga dimasukkan di grup itu kalau misalnya dibuat grup, supaya lebih gampang informasinya. Jadi sekarang saya sampaikan kepada teman-teman ketika saya berkunjung ke beberapa tempat, sekarang tidak ada lagi diterima alasan ketika ada pertemuan, ketika ada informasi, Pak, saya tidak terima suratnya, saya tidak menerima informasinya. Tidak ada lagi seperti itu. Ya, orang tidak lagi menerima alasan, kenapa tidak hadir, Pak? Saya tidak menerima suratnya. Tidak ada lagi alasan seperti itu ya maksudnya. Karena itu memang ya kita sudah buat WhatsApp, kemudian senantiasa mengupdate informasi. Insya Allah teman-teman semua, ya kita ini satu kesatuan, ya, semua berada di garda terdepan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, kedua yang terakhir yang saya mau titip kepada teman-teman semua, karena ini hampir semua ada dari daerah ya Pak Satya, ada beberapa daerah. Mari kita sama-sama menghimbau kepada teman-teman, apakah itu guru, apakah itu kepala sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Bagi teman-teman yang belum login di PMM, silakan diberi pemahaman tentang bagaimana login di platform Merdeka Mengajar. Karena teman-teman semua, kita ini untuk implementasi kurikulum Merdeka baru sekitar 92% yang login ke PMM. Ditambah lagi setelah login itu masuk, belum semuanya bisa memanfaatkan itu untuk mandiri belajar, untuk pelatihan mandiri, dan mengupload bahan-bahan ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi teman-teman semua, mohon bantuan tak, terutama ini ada kawan saya dari Toraja saja, ada Ibu Yuliati. Nah, Ibu Yuliati, apa kabar Ibu Yuliati? Halo Ibu Yuliati. Oh ya. Alhamdulillah iya Pak, siap. Oh, ya. Teman-teman kita dari Toraja dan Toraja Utara itu masih belum terlalu banyak yang login ke PMM. Mari kita sama-sama memotivasi teman-teman bahwa ketika kita diperhadapkan pada perubahan, kita harus siap merubah, kita harus siap untuk berubah, bahwa sekarang adalah teknologi informasi. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi tersebut dalam rangka mendukung proses kegiatan pembelajaran. Saya kira begitu Pak Asad ya, kepada teman-teman semua. Sekali lagi selamat berjumpa dan salam kenal. Saya kami dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian apa yang sempat saya sampaikan Pak Asad. Nanti saya akan berada di Zoom ini seterusnya untuk mendengarkan diskusi dengan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Tadinya saya mohon izin kalau dimungkinkan untuk tetap stay di rumah ini, tapi alhamdulillah sudah disampaikan oleh beliau. Kami teman-teman di BBGP ini menjadi lebih termotivasi lagi karena istilahnya ada bapak tak di sini gabung sama-sama. Insyaallah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sempat terdengar dari sapaan ketika kita saling sapa di sebelum acara dimulai. Katanya ini sudah mulai asik ini karena kurang lebih satu bahasa ini, karena ya beda dengan ketika kita bergabung dengan provinsi lain yang agak dari sisi budaya atau bahasa saja sudah kurang lebih tidak bisanya. Sekarang kayaknya kalau mau dibilang logatnya saja sudah mulai kurang lebih sama. Itu yang menyemangati juga kami untuk bisa lebih
lebih mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, karena hari ini kita masih dalam posisi perkenalan, mungkin ada baiknya kami juga mohon izin Pak Kabak untuk memperkenalkan diri dari kami anggota tim di Pokja kami untuk bisa lebih memudahkan teman-teman berkomunikasi nantinya. Ya. Izin share screen dulu. Ya. Ya. Ya, di tampilan awal kalau mau kami bahasakan bahwa sebagai ketua dari Pokja kami, nama Pokja kami di Balai Besar Guru Penggerak ini adalah Pokja Transformasi Kepemimpinan, lebih mengarah ke program pendidikan guru penggerak yang kami dikomandoi oleh Bapak Dr. Ibrahim, MPD, selaku penanggung jawab program PGP untuk BBGP Sulawesi Selatan. Beliau adalah Widya Prada di Balai Besar Guru Penggerak Sulsel, yang mau mencatat nomornya 0811 444 5239. Saya ulang, 0811 44 5239. Berikutnya tim kami ada Ibu Rusdiana. Kalau di struktur Pokja kami, beliau adalah wakil ketua Pokja kami. Nah, dari background beliau sudah kelihatan ada beberapa yang beliau cantumkan di slide ini, mulai dari National Early Childhood Specialist Team, anggota NES, kemudian training program in Singapore, Environment Awareness and Education Study Tour to Singapore, dan ada short course bridging program to help young children for school readiness in Singapore. Jadi ada beberapa, termasuk beliau pernah sebagai TOT Master Diklat berjenjang PTK PAUD dan beberapa MOT. Sekaligus beliau adalah asesor PAUD. Jadi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa lembaga kami sebelumnya adalah BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, sehingga praktis beberapa dari kami lebih banyak fokus kepada PAUD dan pendidikan masyarakat. Tapi itu tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi daya belajar kami atau semangat belajar kami untuk lebih memperluas pengetahuan terkait program kita. Berikutnya ada Pak Arman Taufik SPD, beliau juga adalah Widya Prada di BBGP Sulawesi Selatan. Posisi di struktur Pokja kami, beliau adalah sekretaris Pokja, dan yang mau menghubungi nomor HP-nya beliau adalah 0813 3532 3738. Saya ulangi, 0813 3532 3738. Kemudian melengkapi teman-teman di Pokja kami ada Pak Irhandi Amirin, Eskom. Beliau adalah analis sistem informasi dan jaringan di BBGV, dan nomor beliau 0812 8479 2938. 0812 8479 2938. Kemudian kami juga dibantu teman Pokja yang lainnya, Pak Hairudin SPD MM, yang merupakan pengembang teknologi pembelajaran atau disingkat PTP di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0821
9698 5595. Saya ulangi 0821 9698 5595. Berikutnya ya saya sendiri dari nama Muhammad As'ad, SE MSI AK. Kami juga merupakan Widya Prada di BBGP Sulsel ini. Nomor kontak kami 0812 420 8427. 0812 420 8427. Berikutnya ada Dr. Randa Hajar Rukia Badu MPD, juga merupakan Widya Prada di BBGP Sulsel. Nomor kontak beliau 0813 4253 3806. 0813 4253 3806. Kemudian di ruang kami juga ada Dr. Randa Nusbania, juga merupakan Widya Prada di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0853 9624 5322. 0853 9624 5322. Berikutnya adalah Bapak Dotrandes Muhammad Yunus, juga merupakan Widya Prada di Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Nomor kontak beliau 0813 4255 9072. 0813 4255 9072. Kami juga bersama dengan Pak Dotrandes Abdul Ghani MPDI, juga merupakan Widya Prada di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0853 4192 2976. 0834 1922 976. Kemudian berikutnya adalah Ibu Marwah SPD MPD, juga merupakan Widya Prada di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0813 4255 9072. Ya. Berikutnya adalah Dr. Randa Mariam MPD, juga merupakan Widya Prada di Balai Besar Guru Penggerak ini. Nomor kontak beliau 0813 5481 9877. Kemudian ada Ibu Irma Yulianti Adnan SE, juga Widya Prada di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0821 8819 1212. Di bagian lain di tempat kami juga, di Pokja kami, ada Bapak Muhammad Wildan Espom yang merupakan pengelola sistem dan web di BBGP Sulawesi Selatan, dan beliau nanti yang akan memperkuat kita di SIM PKB ya. Di nomor kontak beliau 0813 5555 175. Kemudian ada tim yang membantu kami juga di Pokja kami adalah Sul Fadli. Beliau merupakan PPNPN di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0853 4250 8000. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Sri Fitri SC atau Sarjana Psikologi, juga merupakan PPNPN di BBGP ini. Nomor kontak beliau 0853 4250 8000. Ada Siti Nurul Aflah Dahlan juga sebagai PPNPN di Balai Besar Guru Penggerak ini. Nomor kontak beliau 0812 4136 6005. Jadi itulah teman-teman kami, tim di Pokja Transformasi Kepemimpinan yang akan membackup Bapak Ibu sekalian
selama kita berkegiatan di program guru penggerak ini. Mudah-mudahan kami bisa memaksimalkan apa yang bisa kami berikan untuk setidaknya meneruskan dan bahkan kalau dimungkinkan bisa lebih memuaskan lagi dibanding dengan sebelumnya. Nah, oleh karenanya kami sangat memerlukan atau membutuhkan sharing atau informasi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian selaku PP untuk menjadi tambahan informasi pelengkap dan penambah dari penyajian pelayanan kami ke depan. Berikutnya kami perkenalkan seperti tadi sudah diperkenalkan lebih awal bahwa Ketua Pokja kami Bapak Dr. Ibrahim, untuknya mungkin akan disampaikan beberapa informasi atau beberapa motivasi buat kita semua di selaku narasumber di kegiatan kita hari ini. Untuknya Assalamualaikum Pak Ibrahim, Pak Dr. Ibrahim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon waktunya untuk bisa menyampaikan atau memberikan beberapa informasi kepada teman-teman terkait program-program kita seperti apa ke depan ketika proses transformasi kegiatan ini dari yang sedianya awalnya dipegang oleh P4TK Penjaskes kemudian dialihkan ke kita. Tentu ini sesuatu yang berat tapi harus kita pikul bersama. Untuknya kami persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kabak BBGP Provinsi Selatan yang saya hormati, teman-teman pengajar praktek yang ada di seluruh Sulawesi Selatan yang saya hormati. Kali ini sudah ada 101 dengan teman-teman dari Pokja yang ikut. Mungkin sedikit tadi ada alasan teknis sehingga banyak yang di belakang kita belum sempat bergabung. Ya, harapan kita tidak lama lagi ini kita action di awal bulan Agustus insya Allah kalau kita diberi kesehatan sudah bisa ketemu melalui udara. Sebelumnya saya mau sapa dulu teman-teman kita dari Tator masih eksis semua. Siap. Selamat siang Bu, Pak. Ibu Bapak dari Tator. Ya, Pak, siap. Siap, Pak, siap. Kemudian Selayar, ada Selayar enggak? Angkatan keempat ada Selayar enggak? Tidak ada kayaknya, Pak. Oh iya. Kalau enggak salah baru ada ya, baru Wajo. Iya Pak, Bone. siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wajo. Waalaikumsalam. Bone. Siap, Bone. Siap. Gua banyak sekali gua. Gua angkat ini, Pak. Wah, siap. Angkatan 5. Iya. Bantai. Siap hadir Pak. Bulukumba. Siap, hadir Pak. Ya, Sinjai. Siap, hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukur wala haula wala quwata illa billah. Mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang belum sempat disapa satu persatu. Yang jelasnya salam hormat Bapak menyempatkan waktu mengajarnya untuk mencuri waktu di kelas kita bersilaturahmi lewat Zoom ini. Yang silaturahmi itu tidak boleh tegang, Pak. Santai saja. Ya walaupun kita tidak makan apa-apa, insya Allah nanti menyusul. Menyusul air minumnya nanti dikirimkan sama Pak Asad. Ya. Diantarkan satu persatu ke wilayahnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf Pak Kaban, saya ngobrol santai saja ini. Kebetulan di kelompok kerja kami namanya transformasi
kepemimpinan sekolah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan program guru penggerak ini. Bertanggung jawab di guru penggerak. Ya, konon kabarnya alumni guru penggerak kita ini akan dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, itu yang akan datang. Tapi mungkin regulasinya masih sementara disusun, dan suatu berita gembira bahwa di alumni guru penggerak kita sudah ada yang menjadi kepala sekolah secara definitif dan sebagian juga sudah ada yang PLH. Ya, kita sudah bersyukur bahwa bukan hanya output yang kita hasilkan, tapi sudah terlihat outcome-nya. Nanti kita dengarkan impact-nya, apakah terasa sampai di kita semua. Semoga seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak salah, kurang lebih 700-an peserta kita calon guru penggerak pada angkatan 4 dan 5 ini. Ya. Kemudian dinakodai oleh kurang lebih 150 pendamping pengajar praktek yang senantiasa bertemu di darat. Jadi kami Pak Kabang ini ada angkatan darat dan ada angkatan udara. Jadi setiap akhir bulannya biasanya di hari-hari Sabtu itu angkatan darat yang beraksi. Ya, kita ketemu di Lokakarya, dan insya Allah kalau jadwal kita ini tidak berubah lagi, dan sudah ada informasi ke dinas masing-masing tentang penyelenggaraan guru penggerak setelah cut off dari P4TK Penjaskes ke Balai Besar Guru Penggerak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Asad tadi, tentu sangat berat, sangat susah, karena selama ini kita hanya mendengarkan dan membaca. Tidak pernah bersentuhan langsung kepada teman-teman yang melakoni di lapangan. Tiba-tiba kita dikasih tugas berat seperti ini. Oleh karena itu, di awal ini sebenarnya tentu teman-teman, kami juga ingin menggali nanti kepada teman-teman, pertemuan kita ini adalah refleksi dari hasil dari apa yang pernah kita alami, teman-teman yang pernah alami di angkatan di tahap-tahap awal. Kalau angkatan 4 ini kalau tidak salah sudah Lokakarya ke-7 nantinya. Jadi sejak itu kita bisa refleksikan untuk mengetahui apa yang terbaik, yang perlu dan dilanjutkan sepanjang kita masih bisa melaksanakannya, kemudian apa yang menjadi catatan untuk diperbaiki. Demikian pula untuk angkatan ke-5 yang Lokakarya keduanya, insya Allah dijadwalkan tanggal 20 Agustus bersamaan dengan Lokakarya di angkatan ke-4. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan melalui slide, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya sudah dipahami oleh teman-teman, namun ini untuk mengingatkan kembali bahwa inilah tugas-tugas kita sebagai guru penggerak. Saya tadi sudah sampaikan, terutama kepada Pak Kabah, bahwa kita ini punya angkatan udara, yaitu fasilitator, narasumber, dengan apalagi satu instruktur. Jadi ada 3. Ya, insya Allah ini teman-teman akan bertemu di udara. Tetapi yang lebih akrab lagi nanti ini bukan hanya bertemunya di darat, tapi sering juga muncul di udara melalui pendampingan. Saya kira itu, mohon di-share dulu. Share screen dulu, teman. Ya. Ya, ini masih judul silaturahmi Penja PPGP, BBGP, Sulsel dengan PP. Kenapa tidak dipanjangkan saja? Supaya Bapak Ibu mencari tahu apa sebenarnya ini. Dari dulu kita terbiasa di kantor ini karena jelmaan dari BP PAUD Dikmas yang kemarin sulit juga disebut. Sekarang sudah agak pendek. PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Tidak, jangan dibalik-balik. Jangan menjadi guru besar,
Ya, seperti kemarin ada penghormatan di salah satu daerah, dipanggil kita sebagai guru besar. Dia balai besar guru penggerak. Balainya yang besar, bukan gurunya. Sulawesi Selatan dengan pengajar praktek atau pendamping individu. Ya. Selanjutnya, ya, tugas dan tanggung jawab pendampingan atau FPP ini. Kemudian kita akan melihat data fasilitator, pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Namun saya ingin sampaikan bahwa ini kami masih ambil dari data kegiatan rakor di Bali kemarin. Tapi ada data terbaru, saya belum liris di tempat ini karena baru saja di migrasi dari data P4TK ke BBGP. Kemudian kita melihat kinerja kelas pengajar praktik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi kegiatan pengajar praktik ini angkatan keempat dan angkatan 5. Ini yang saya maksudkan tadi. Mari kita berdiskusi bebas, mencari tahu kelebihan dan kelemahan yang bisa kita atasi dan mempertahankan apa yang sudah bagus. Tentu terasa teman-teman, terasa nantinya bahwa program kita ini ada yang bocor saya dengar. Ya, program kita ini tentu akan mengalami perbedaan yang nyata dan signifikan. Kenapa? Dari segi pembiayaan saja kita sudah dengarkan dan ada peraturan dari kementerian tentang larangan penggunaan hotel. Artinya apa? Sudah ada perbedaan yang nyata. Mudah-mudahan yang lainnya tidak terlalu berpengaruh. Yang jelasnya ini saja perubahan dari tidak menggunakan hotel dengan menggunakan sekolah, tentu kita perlu menyesuaikan dengan baik sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Itu yang saya maksudkan. Lanjut. Baik, saya sendiri sedikit merefleksi tugas-tugas dan tanggung jawab pendamping atau pengajar praktek. Tentu teman-teman sudah mengetahui semua ini, bahkan bukan hanya mengetahui, tapi memahami dan melaksanakannya karena sudah berpengalaman di angkatan 4 dan angkatan 5. Oh, enggak ada. Ya, yang pertama adalah koordinasi dengan fasilitator dan penyelenggara program terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai serta mekanisme pelaksanaan, materi yang disajikan, serta evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi ini kinerja nyatanya nanti pengajar praktek di lapangan. Yang kedua adalah mencatat perkembangan peserta selama lokakarya dan pendampingan individu. Ya. Ini tentu sudah dilakukan. Ya, sudah di luar kepala, Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan tidak sempurna. Ya. Kemudian yang keempat berbagi praktik baik, memberikan umpan balik dan refleksi. Semua ini sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Lanjut, Pak. Jadi slide saya tidak terlalu banyak nih, ngomongnya diam banyak. Ya. Yang kelima adalah melakukan pendampingan individu kepada peserta atau calon guru penggerak di satuan pendidikan masing-masing. Ya. Jadi memang dekat sekali teman guru pendamping ini dekat dengan calon guru penggerak. Kemudian yang keenam mendampingi peserta PGP dalam menjalankan tugasnya minimal 9 bulan untuk angkatan 4 dan 6 bulan bagi yang angkatan 5 ke atas. Ya, terjadi perbedaan setelah angkatan keempat ini berubah di angkatan kelima menjadi 6 bulan. 6 bulan sudah memperoleh sertifikat sebagai guru penggerak dan berhak untuk ditunjuk menjadi kepala sekolah dan bahkan bisa lagi mendaftar sebagai narasumber, maksud saya fasilitator, kemudian bisa lagi mengikuti rekognisi. Teman-teman yang tidak sempat mengikuti guru penggerak ini bisa melalui fasilitator atau pengajar praktik, kemudian mengikuti rekognisi, terutama yang usianya di atas 50 tahun. Karena rata-rata yang saya hadapi Pak Kabang ini adalah ABG di bawah
50 tahun. Ya. Kemudian ke-8, melakukan penilaian proses dan hasil pada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya dan menginputnya ke dalam sistem. Jadi semuanya melalui sistem. Kami pendampingnya, panitianya, bahkan pelayannya teman-teman di lapangan nanti akan senantiasa mengingatkan bahwa ini yang perlu kita lakukan. Ya, kami tidak berhak mencampuri proses belajar mengajar itu kecuali memfasilitasi saja. Saya kira itu. Kemudian dilanjut Pak Asad. Selanjutnya adalah ini tadi saya sudah sampaikan untuk angkatan keempat ada 5 titik kabupaten yang menyelenggarakan, terdiri dari Kabupaten Baru, Bone, Sinjai, Tanah Toraja, dan Wajo dengan jumlah CGP-nya 135 kalau tidak ada yang mengundurkan diri. Kemudian jumlah pengajar praktiknya sebanyak 35 kalau tidak mengundurkan diri atau berhenti atau pindah. Nah, inilah yang bisa memusingkan oleh LMS teman-teman kami yang ada di IT untuk bagaimana mencari tahu lagi kembali dan mengatur bagaimana porsi calon guru penggerak sesuai dengan jumlah pengajar praktik tersebut. Lanjut. Untuk data fasilitator, PP dan calon guru penggerak angkatan ke-5. Kita bisa lihat untuk fasilitator sebanyak 29 orang. Kemudian untuk pengajar praktik 115 orang. Kemudian untuk calon guru penggerak 153. Ada yang mengundurkan diri. Jadi tinggal 152 kalau tidak salah. Jadi ini belum ditahu data yang sebenarnya per hari ini. Tapi ini belum cukup 1 bulan kita terima data tersebut. Insya Allah kalau ada perubahan yang lebih drastis lagi tentu akan diinformasikan kembali ke pengajar praktik bahwa kondisi peserta seperti ini adanya. Lanjut Pak. Nah, kinerja kelas PP. Pertama adalah penjadwalan PI, pendampingan individu. Ya, ini yang kita lihat penjadwalannya apakah sesuai dengan yang sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak. Dan ini nanti akan kita atur dan sudah ada akan menyusun suratnya untuk mengetahui bagaimana penjadwalannya sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah penilaian oleh pengajar praktek terhadap calon guru penggerak pada kategori pendampingan individu dan lokakarya. Jadi pengajar praktek ini bertemu dengan calon guru penggerak selama 2 sesi. Maksudnya 2 kegiatan. Pertama di pendampingan individual dan yang kedua adalah lokakarya. Yang ketiga adalah laporan pendampingan individu dan lokakarya di LMS. Ini juga nanti akan senantiasa diingatkan oleh teman-teman pendamping tadi, panitia tadi atau pelayan Bapak Ibu. Jadi teman-teman saya tadi yang disebutkan, ini bukan hanya itu, semua teman kami yang dari Balai Besar Guru Penggerak ini nanti akan berpartisipasi. Apalagi menjelang angkatan ke-6 ini yang ribuan akan diterima. Ya. Kemudian yang kelima adalah hasil penilaian oleh calon guru penggerak. Nah, kemudian yang keenam adalah informasi di ruang komunikasi. Kemudian data pendukung lainnya, misalnya informasi dari Pokja, calon guru penggerak, kemudian tentu dilengkapi dengan surat-surat administrasi kenegaraan yang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman, terutama yang sebagai pegawai negeri. Tentu semua harus dilengkapi dengan administrasi tersebut, seperti SPPD, surat tugas, dan sebagainya. Itu selalu ditagihkan oleh teman kami yang mendampingi. Jadi pendampingnya pendamping Pak Ibu. Pendampingnya pendamping itu dari kami. Ya, pendamping setianya. Dilanjut Pak. Terakhir yang saya harapkan, jadi nanti ada mewakili daerahnya masing-masing dan mungkin dipandu oleh salah satu teman saya, mungkin dari sekretaris atau teman yang lain, tentang kondisi penyelenggaraan PI dan lokakarya calon guru penggerak. Seperti disampaikan oleh Pak Asad tadi, bagaimana sebenarnya di awal-awal kegiatan ini
bagaimana nilai rasanya. Dan kita akan bandingkan nilai rasa yang akan datang itu. Pasti ada perbedaan. Mudah-mudahan perbedaan dan perubahannya akan lebih bagus. Mudah-mudahan jangan lebih tidak baik lagi. Apalagi karena ganti pemain. Namun demikian perlu saya sampaikan kepada teman-teman, jangan khawatir karena kita masih menjadi kondekturnya P4TK. Jadi P4TK sekarang masih menggandeng di kita untuk mengetahui bagaimana kinerja teman-teman dari Balai Besar Guru Penggerak untuk penyelenggaraan calon program guru penggerak tersebut. Jadi masih ada 2 orang yang ditugasi, namun tidak mungkin bisa merapat sampai ke tempat kita, tapi senantiasa bisa kita berkomunikasi kalau ada permasalahan-permasalahan di tingkat lapangan. Iya. Kemudian yang kedua adalah wilayah saran pendampingan. Jadi kemarin saya dengarkan waktu refleksi juga di Balai Besar Guru Penggerak ini, kita mendengarkan selentingan itu. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusikan dan mencarikan jalan keluarnya. Jadi jangan berharap yang lebih banyak. Karena kenapa? Aturan yang kita lakukan sudah terformat dari sananya. Ya, saya ini sebagai penyambung tangannya pemerintah pusat. Jadi saya berada di bawah pusat. Katanya kalau di bawah pusat menurut Pak Asad itu bagus. Ya, kemudian yang keempat, relasi antar pengajar praktik dan calon guru penggerak. Ya tentu kita harus ada penyampaian informasinya. Jangan sampai ada clash atau apa dengan calon guru penggerak kita. Supaya secepatnya bisa kita selesaikan. Kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi menjadi dasar untuk kita berdiskusi, mencari kemudahan-kemudahan, jangan menambah kesulitan. Saya kira itu Pak Asad. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dr. Ibrahim. Tadi sudah beberapa yang disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian PP terkait dengan kondisi kita hingga hari ini berdasarkan data, kemudian disampaikan pula bahwa kondisi kami sebagai kalau mau dibahasakan tadi ya, karena masih digandeng, status masih digandeng berarti kurang lebih kayak kondektur lah untuk mendriveri program kita ke depan. Jadi apa yang kami harapkan dari momen silaturahmi ini adalah terkait dengan seperti apa kondisi penyelenggaraan pendampingan individu tersebut, kemudian loka karyanya, karena itu yang 2 poin penting, 2 poin kegiatan utama kita di dalam atau sebagai PP. Tugas-tugas kami mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka berkegiatan di PI dan Loka itu, itulah yang coba kami berusaha untuk memaksimalkan. Dan tadi diberikan intro bahwa ya dimaklumi saja dulu masih awal, karena ini pun terkait dengan penjadwalan, mudah-mudahan tidak bergeser karena masih ada tanda kutip apakah memang log ini masih dimungkinkan nanti, sudah betulkah nanti di Agustus ini, mudah-mudahan bisa terbuka secara luas untuk bisa kita manfaatkan bersama. Kemudian di poin kedua seperti apa bagaimana wilayah sasaran pendampingan CGP kita, kemudian kondisi Sarpras dalam rangka penyelenggaraan dan seperti apa relasi atau hubungan antara PP nanti dengan CGP-nya. Ini yang kami mau gali lebih jauh nantinya. Tentu dengan hal-hal lain ini yang biasanya kalau mau dibahasakan apakah berupa harapan-harapan atau bercerita terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Kalau kami lihat di layar Zoom kita sudah ada beberapa yang raise hand. Mohon izin Pak Ketua, Pak Dr. Ibrahim, saya buka satu sesi untuk, karena masih ada 4 sesi
cut dulu menjadi 4 penanya ya. Apakah penanya atau penanggap, dan secara berurutan kalau dilihat yang pertama saya catat Pak Alimus ya, Pak Alimus Muhammad Nur. Iya, kemudian Pak Sukaryanto dari Bantaeng. Mohon izin tadi Pak Alimus saya lupa catat. Pak Alimus dari mana Pak ya? Dari Endrekang, Pak. Endrekang, Dari oke, ya. Tadi sudah disebut tapi saya yang pelupa dan mencatatnya. Siap Pak Alimus yang pertama, kemudian yang kedua Pak Sukaryanto, kemudian berikutnya teman saya ini satu kelas kemarin Ibu Nirma Santi. Ibu Nirma Santi ini sama-sama di asesor Pak teman-teman Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya Pak Rahman MPD juga masih di Bone. Secara berurut saja barangkali apakah apa yang ingin disampaikan melalui raise hand-nya tadi, apakah tanggapan dan komentar atau dan lain sebagainya. Saya beri waktu ke Pak Alimus. Silakan Pak Alimus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak itu kaitannya dengan refleksi kita mengenai kegiatan kita yang lalu itu, insya Allah saya nikmati Pak. Mantap. Karena memang dulu ketika wawancara ditanya adakah tantangannya, saya katakan tidak ada. Karena saya pernah tugas di daerah terpencil di Kabupaten Endrekang. Jadi ketika kita bicara tantangan daerah, kondisi daerah tidak ada. Bahkan yang saya nikmati itu ketika pendampingan individu bukan saja semata-mata kaitannya dengan tugas saya sebagai pengajar praktik, tapi salah satunya itu Pak, saya bisa menikmati pembangunan di kabupaten saya. Daerah yang saya tempati CGP saya itu Pak, daerah terpencil di Kabupaten Endrekang. Daerah Masale 2 orang, Malua 1 orang, Maiwa terpencil Maiwa itu daerah Pasang. Saya nikmati semua Pak perjalanan. Dan alhamdulillah nikmat. Karena jalan sudah bagus. Ini. Yang kedua, kita sangat memahami bahwa ada perubahan-perubahan dengan peralihan ke BBGP. Sudah disampaikan tadi, itu tidak masalah Pak. Mau di hotel atau enggak. Walaupun ya dulu kita merasa kita akan di hotel. Tapi kenyataan yang ada itulah aturan, jadi tidak masalah. Yang perlu kita pikirkan sekarang Pak adalah ketika kita lokakarya ada permainan. Ada ice break. Dan itu membutuhkan ruangan yang luas. Sementara ketika kita adakan di sekolah, kita gunakan ruang kelas, itu tidak presentatif Pak untuk kegiatan lokakarya. Rata-rata, misalnya kami di Endrekang itu Pak, dibagi 3 kelas, dibagi 3 kelompok, dan menempati ruang kelas untuk lokakarya. Waktu loka 1 dulu Pak, ada pencarian bola dengan menutup mata, itu sangat sempit ruangan Pak. Itu yang harus kita pikirkan. Seharusnya lokakarya itu diadakan ruangan yang lebih luas, semacam aula. Nah itu, sementara itu, hal lain, sarana yang digunakan di sana. Misalnya, mereka, mohon maaf Pak, dan alhamdulillah kerjasama kita PP di Endrekang, pengajar praktik yang siapkan semua Pak. Ini ada satu wireless kita pakai di wireless sekolah, tapi selebihnya itu PP yang siapkan Pak. Dan termasuk kipas angin di bawah teman-teman untuk digunakan di kelas. Karena kita bekerja lokakarya sampai sore dan kondisinya panas. Sehingga membutuhkan pendingin. Makanya ke bawah. Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depannya Pak. Ini. Terutama tempat pelaksanaan lokakarya. Nah, yang ketiga, katanya dengan relasi alhamdulillah berjalan baik Pak. Untuk yang lalu loka 1, loka orientasi sampai dengan kegiatan sebelum istirahat itu, secara pribadi saya di kelompok saya Pak itu ada 2 kelompok, ada kelompok kecil
kita di WA grup maksud saya, ada kelompok saya 5 orang PP plus 5 orang CGP plus saya sebagai PP dan fasilitator masuk juga di sana. Ada juga gabungan kelompok besar. Kebetulan saya bergabung dengan teman-teman dari Goa, sehingga saya sebut nama kelompok itu kelompok Endrekan Goa. Jadi kita selalu komunikasi dan difasilitasi oleh fasilitator kami, yakni Ibu Munida. Jadi saya kira itu dari saya Pak untuk sementara. Terima kasih. Dan saya fokusnya tadi itu garis bawahi Pak mengenai sarana prasarana yang kita gunakan di Lokakarya yang menurut saya tidak representatif untuk kita gunakan sebagai sarana atau prasarana Lokakarya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru informasi seperti itu kami sudah sangat berterima kasih. Mapakoi Pak, Mapakoi. Mapakoi. Mapakoi, betul. Ya, alhamdulillah. memang Pak Alimus ini Mapakoi. Data sekali Pak Anto itu Pak, data sekali Pak Anto, ente bantai. Siap, insyaallah. Mohon izin Pak Dokter, Pak Ketua, Pak, kita kumpulkan aja dulu karena ini berupa tanggapan saja ya. Berikutnya kami persilahkan Pak Sukaryanto dari PP Bantaeng. Silakan Pak Sukaryanto. Siap Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi Pak Alimus selalu begitu Pak. Siap. Kalau bertanya langsung sempurna. Jadi apa yang saya mau tanyakan sudah diwakili sama Pak Alimus. Mantap. Tapi sebenarnya itu Pak, saya rasakan selalu kelas yang terbaik. Karena kami 5 PP yang 2 orang itu selalu mendapatkan tempat yang seperti Pak Alimus ceritakan. Sudah sempit, panas, pembesar suara tidak ada. Sementara kalau saya itu selalu mendapatkan kelas yang baik. Jadi hanya mewakili suara teman Pak, dan sudah disuarakan oleh Pak Alimus. Jadi efisiennya waktu itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sukaryanto. Ya. Selanjutnya Ibu Nirma Santi. Boleh, silahkan Bu Nirma. Ibu Santi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Satya. Iya, sekarang lagi. Kapasitas sebagai PP Pak ya, bukan. Siap, mantap Bu Santi. Ya, Pak. Kalau tadi yang sebelumnya mewakili angkatan 5, kalau saya mewakili angkatan 4 Pak. Kami ini angkatan 4 itu sekarang menghadapi untuk Lokakarya 7 Pak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Lokakarya 7 itu pesta panen Pak, istilahnya puncaknya ini selama Lokakarya ini Pak. Kenapa kami katakan ini puncaknya? Karena di sini bukan seperti loka-loka sebelumnya. Di sini banyak yang terlibat di dalamnya, banyak stakeholder yang terlibat, banyak pejabat yang terlibat. Nah, karena ini kapasitasnya luas dan banyak yang dilibatkan, ini betul-betul harus dipersiapkan matang Pak. Ya, jadi kalau mungkin Lokakarya 1, 2 sampai 6 itu walaupun istilahnya hanya persiapannya tidak terlalu lama itu bisa, tapi ini Lokakarya 7 harus betul-betul matang. Dan kita mengingat bahwa PP angkatan sebelum kami itu yang masih dipenjab oleh P4TK biasanya menjelang Lokakarya 7 itu melakukan dulu rakor Pak. Ya, jadi semua PP itu diundang untuk menyamakan persepsi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dimulai lebih dulu untuk ini Lokakarya 7. Nah, kami ini masih ngambang. CGP kami bertanya, dulu apa yang harus kami persiapkan, bagaimana? Nah, kami juga ini masih bingung-bingung Pak, karena kami selalu mengatakan pengalaman sebelumnya kami akan dipanggil rakor dulu, agar kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus persiapkan. Nah, ini sudah keluar undangan untuk Loka, tapi kami masih menunggu. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kalau sebelumnya, ya ini karena
banyak pertanyaannya teman-teman. Kalau sebelumnya itu PP sebelum Lokakarya 7 itu dipanggil kantor biasanya keluar Pak. Kalau yang sebelumnya itu ke Bali. Ya. Jadi istilahnya itu suatu motivasi juga untuk kami Pak. Istilahnya paling tidak dikumpulkan, apalagi kan Pak kita masih perkenalan ya dengan BBGP. Istilahnya ada waktu kita bisa untuk silaturahmi sambil untuk menyusun ini untuk Loka 7 sambil ekspresi juga Pak, misalnya ke Bali, semuanya ke Jawa, Pak ini sekedar Pak ke Bali dipertimbangkan Pak. Intinya mudah-mudahan ada rapat khususnya kami angkatan 4 dalam mempersiapkan untuk Lokakarya 7. Ya, sekira itu dari saya Pak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi juga mapako ya, Pak Ali. Ya, artinya kami sudah tangkap bahwa penting diadakan rakor untuk melanjutkan kerja-kerja teman untuk lebih matang nanti persiapannya ketika berloka 7, insyaallah. Karena ini kayaknya ke-7. Biar sambil kita kumpul saja dulu, nanti ditanggapi atau dijawab oleh Pak Dr. Ibrahim. Selanjutnya kami silakan ke Pak Rahman Bone juga. Silakan Pak Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak karena ya, silakan Pak. Ya. Karena kami diminta untuk refleksi karena apa yang telah kami lakukan. Pertama tentu apa yang telah disebutkan oleh teman kami tadi di lima kami itu satu poin. Kemudian yang kedua, selama ini ada yang membuat kami agak sedikit apa ya, adanya miskomunikasi yang selama ini ada miskomunikasi antara kami tertuliskan dengan kami di daerah. Tapi Pak Rahman bisa agak dekat biar lebih dekat, makin kecil ke suara tak. Mohon izin. Sudah bagus Pak. Oke, alhamdulillah. Makasih Pak. Adanya keterlambatan komunikasi tentang penyelenggaraan terutama di Lokakarya, sehingga biasa kami mengalami kewalahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di tempat kerja kami masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kami mohon ke depan ini karena memang boleh dianggap sudah dekat lah. Ya, jadi komunikasi itu harus lancar Pak. Ya, harus komunikasi. Mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya itu memang sudah ada komunikasi yang apa yang kami perlu persiapkan di daerah. Walaupun sebenarnya sudah ada petunjuk atau moderasi yang kami miliki, tetapi biasanya ada hal-hal teknis yang perlu kami persiapkan. Seperti kemarin di Lokakarya awal pertama itu ternyata semuanya mau dipersiapkan, mulai dari MC-nya, pembaca doa, tapi nanti ketika itu muncul di pagi hari. Nah, ini sangat sulit ini bagi kami. Walaupun tetap kami laksanakan, tetapi tentu tidak seperti yang kami harapkan. Jadi seharusnya dari awal komunikasi yang terbangun secara langsung. Nah, kemudian yang kedua mengenai ada juga sedikit perlu direfleksi tentang pembayaran honor kami di bawah. Itu selalu ada semacam tumpang tindih antara PP1 dengan yang lainnya. Ya, saya kurang mengerti juga itu tentang pembayarannya. Karena di Lokakarya itu Pak ada yang dihitung 6 jam, ada yang 7. Dengan alasan katanya kalau bergabung satu kelas itu ada 3 PP itu.
Ya. Ada semacam, oh ya kalau boleh ketidakadilan lah, karena bisa saja yang kena itu terus orangnya. Jadi walaupun sebenarnya perbedaannya tidak signifikan, tetapi teman-teman selalu bertanya, kenapa kok saya setia teman-teman yang satu sekian, padahal CGP saya sama, jam lamanya di Lokakarya sama, tetapi ada perbedaan sekitar 75.000 Pak. Jadi itu yang kami juga tidak tahu rumusnya seperti apa. Mudah-mudahan yang ke depan ini dari BBGP ini bisa memperbaiki. Karena ini artinya walaupun jumlahnya kecil, tetapi itu kan membuat kami bertanya-tanya juga. Mungkin barangkali itu saja refleksi-refleksi. Kalau seperti yang dikatakan oleh teman yang lain itu mengenai kami di Bone, alhamdulillah selama ini selalu hotel. Ya, fasilitasnya bagus. Hanya itu tadi komunikasinya agak kurang lancar. Tidak begitu intensif. Saya kira itu saja refleksi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahman, kami sudah tangkap poinnya terkait dengan lambatnya informasi. Ya, ini sama sebenarnya kasusnya, kurang lebih sama dengan apa yang kita alami. Tapi untuk tidak berlama-lama sambil mengumpulkan, sebenarnya kita akan membuka sesi berikutnya ketika ada beberapa penanya-penanya lain atau pemberi informasi yang lain atau penanggap yang lain yang ingin memberikan tambahan informasi atau keluhan atau apalah namanya yang kita sebutkan secara bersama dan kita sepakati. Tapi karena cukup satu saja dan sepertinya mohon izin Pak Dokter untuk sekalian kumpul aja apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Deborah. Mungkin langsung saja Ibu Deborah ya, biar lebih efektif waktu sudah terkumpul. Ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih diberikan kesempatan. Kami dari Toraja Utara dan angkatan kelima. PP-nya 8 orang dan CGP 40. Ya. Per PP 5 orang. Sudah disampaikan dari Enrekang tadi mengenai kondisi Lokakarya yang sebenarnya tidak terlalu pas karena dilaksanakan di sekolah. Kemudian salah satunya bahwa mengganggu kegiatan di sekolah karena ruangan terbatas. Yang kedua memang fasilitas. Terus kalau ATK saya rasa sudah cukup yang disiapkan panitia. Kemudian kalau bisa ke depan bagaimana dipikirkan. Yang ketiga ini terjadi mutasi di Toraja Utara. Terjadi mutasi di Toraja Utara baik sebagai kepala sekolah maupun CGP yang dulunya CGP misalnya saya Pak. Saya dulu di SMP 1 Kesu. Ada CGP saya juga di sana. Tapi CGP saya itu pencil dan jaraknya sangat jauh. Ketika yang disampaikan tadi yang yang memberi informasi tadi bahwa masalah dana kalau bisa dibedakanlah yang jarak jauh. Malah saya dengan teman yang saya sangat jauh sekali lebih sedikit dibanding yang sangat dekat. Itu saja. Maksudnya saya juga tidak terlalu ini mengenai uang, tapi kalau di ini kan ada rasa bagaimana ya tidak enak juga. Iya. Itu kalau bisa dilihat kembali tempat tugas karena ada mutasi di Toraja Utara, mutasi besar-besaran baik guru, kepala sekolah bahkan ya sampai kena non-job dan sebagainya. Ya P3K juga itu jadi rata-rata ada beberapa teman dan sangat jauh itu yang saya dapat. Kemudian sudah tadi ya. Usul juga bisakah pernah ketemu satu kali di balai besar teman-teman dalam hal penyegaran lah silaturahmi, penyegaran materi baik PP maupun CGP-nya Pak Ketua penanggung jawab ketua atau kepala Pak, mohon maaf
Kalau Penja, salah. Belangku Java aja. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi kalau bisa sekali-kali Pak diadakan di balai, kita juga rindu. Apalagi kami yang jauh-jauh dari gunung ya bisa ketemu dengan teman-teman, dengan bapak-bapak di balai besar di sana, supaya menambah semangat untuk ke depannya. Jadi kami sudah lokakarya 2 kali, orientasi dan lokakarya 1, dan PI 1 kali. Ya, jadi mengenai jauhnya itu relatif Pak. Tinggal kita kondisikan ya. Saya tanamkan dalam diri saya, anggaplah saya rekreasi turun ke gunung yang sangat jauh. Tapi tolong diperhitungkan jaraknya Pak, mengenai transport karena pakai ojek juga. Karena kadang-kadang mobil ya ada mobil kita mau pakai tidak bisa juga, harus dijangkau dengan motor ojek. Oke, terima kasih Pak. Salam dari Toraja Utara. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Deborah ya. Kurang lebih nyaris sama dengan keluhan-keluhan, kalau aspirasi lah kalau mau dibahasakan, bukan keluhan ya. Mungkin masih ada satu lagi Pak Dokter mau disambung dari Maros. Iya. Ada ya sambil jalan ini biar kita tampung aja dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Baik, ya, silahkan Pak Samsul Alam dari Maros. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya masalahnya sama yang tadi sudah dijelaskan. Saya hanya tambahkan karena ini juga masukan dari beberapa CGP. Karena kan dalam pembelajaran daring itu mereka menggunakan kuota. Dan juga beberapa PP ini minta harus hadir. Nah, di kegiatan angkatan-angkatan sebelumnya itu kami di angkatan 5 biasanya ada pengganti untuk kuota mereka. Ternyata di angkatan kami itu tidak ada. Karena kasihan juga karena ada salah satu CGP saya itu ya masih honorer, kasihan. Kalau mereka terbebani dengan itu baru jaraknya jauh dari kami, senada dengan apa yang diucapkan oleh Ibu Deborah. Kalau kita lihat transport kami di Maros itu sama rata semua, padahal mereka ada yang tinggal di Malawa, yang harus menempuh ya kalau di lewat Camba tahulah Bapak di BPD sering lewat situ, yang ke Bone kadang mereka harus beberapa kali transport. Jadi mungkin itu sekedar masukan saja. Mungkin di tambahan saya itu di kuota kegiatan pembelajaran daringnya, baik itu oleh CGP maupun oleh PP. Kalau masalah lainnya sama di Maros juga ya. Fasilitas sarana prasarana pada saat kegiatan loka. Kemudian ada lagi masukan kegiatan lokanya kan ini hari Sabtu. Ada beberapa CGP itu tidak enak karena setiap bulan terpaksa karena di hari Sabtu itu mereka masih sekolah. Ya, dia bilang kami masih sekolah. Jadinya rasa tidak enak itu sama teman-teman lain, sama karena kayak guru SMP masih bisa diakomodir, tapi yang agak susah itu yang guru SD. Karena kan guru SD dia yang cover semua mulai dari jam pertama sampai jam pulang. Nah, itu mungkin katanya ya usulannya ini saya hanya menyambung dari usulan dari CGP saya yang ada di TK maupun di SD. Itu kalau bisa harinya ditinjau kembali apakah bisa di hari Ahad atau seperti apa. Baik. Kira itu Pak. Terima kasih. Makasih Pak Samsul Alam, kami sudah menangkap informasinya dan termasuk saran dan tanggapannya tadi. Saya sebelum saya serahkan ke Pak Dr. Ibrahim selaku ketua kami atau Penja dalam program ini, saya juga tidak menutup peluang kepada teman-teman anggota Pokja kami, tim kami, siapa tahu ada yang ingin lebih jauh nantinya untuk diusut atau ditanyakan lebih jauh terkait informasi-informasi dari teman-teman yang Bapak Ibu sekalian perlukan untuk menjamin lancarnya atau terlaksananya kegiatan kita ke depan. Sambil menunggu itu, teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan dulu ke Pak Penja, Pak Dr. Ibrahim. Silakan Pak Dr. Baik Pak, kasih banyak. Siapa tahu ada titipan dulu Pak Kepala Bagian. Pak Arisman.
Oh iya, Pak. Baik. Lanjut saja. Saya monitor ini. Kasih, Pak. Oh, Lanjut siap. saja. Saya lihat tadi ketawa-ketawa. Ini silaturahmi yang baik ini, ketawa-ketawa Bapak. Teman-teman yang lain artinya minimal memperkenalkan daerahnya, kemudian mengirim nomor teleponnya, siapa tahu masih ada yang single maksud saya. Jadi bisa lebih akrab lagi berbicara. Terus ini tadi lebih banyak dari kampung saya nih Pak, dari Bone. Sekedar memperkenalkan diri juga bahwa saya orang Bone. Di sini ada orang Entrekang, orang Sopeng, orang Bantai, pokoknya orang baik-baik semua lah. Ya. Siap. Ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Saya ingin sebenarnya mengakomodir semua keinginan teman-teman, tetapi kami sebenarnya ini adalah perpanjangan tangan. Kemudian sekarang saya menjadi kondektur. Ya, kondektur itu tidak boleh banyak keluhan, mengangkat apa yang mau diangkut, menurunkan apa yang mau diturunkan. Kan mesti begitu Pak. Untuk Pak Alimus yang segar sehat di sana, kita tahu kondisi mereka seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita dibantu sama Pak Alimus. Kalau senyatanya aturannya masih seperti itu, tentu kami tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Kenapa? Karena ini dari awal dibicarakan teknisnya oleh orang jauh sana. Belum melibatkan kami, apalagi teman-teman calon guru, apalagi teman-teman pengajar praktek ini. Seharusnya didengarkan juga aspirasinya sebelum kita bertindak lebih jauh lagi, supaya tidak terlalu banyak menjadi keluh kesah di lapangan. Jadi saya berharap ke Pak Alimus dan kawan-kawan, Sukaryanto CS, membantu kami memfasilitasi teman-teman, mengakomodir apa yang kurang dalam konteks bahasa Bugis. Paletu ke nggak teletu tahu enggak bahasa Bugis? Paletu ke teletu Pak Gener nggak tegene. Ya cukupkan saya yang kurang, kasih sampai yang tidak sampai. Supaya apa? Kalau semua teman-teman bisa bergabung di sini dan bisa difasilitasi dalam pembiayaan untuk membicarakan ini, insya Allah saya senantiasa mau. Sepanjang masih ada yang tertuang di catatan pengadministrasian tersebut. Nah, rakor memang sering saya dengarkan rakor-rakor ini. Tentu di semua teman-teman sudah ada koordinatornya ya. Ada ya koordinator PP di Kabupaten Bone, setiap kabupaten ada enggak? Kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan di RAB-nya itu masih ada tercantum rakor. Ya. Nah, bukan hanya di Bali Pak, bahkan sampai ke Papua saya juga mau. Saya juga pingin lihat itu. Tentu saya dampingi juga kalau teman-teman pengajar praktek rakor keluar daerah, nanti kita lihatlah bagaimana pakemnya dari sana untuk kita rencanakan dan senantiasa melakukan pertemuan seperti ini. Rakornya di mana? Kemarin juga saya nyundul di waktu di Tangerang sana, pertemuan untuk rakor ini, saya bilang saya ingin juga seperti masukannya PP kami yang di wilayah Sulawesi Selatan itu mau rakor di Bali dan sekitarnya. Salah, kita lihat dulu pakemnya baru kita kembali diskusikan. Kemudian pembiayaan teman-teman juga demikian. Saya sudah pernah tangkap juga terutama Pak Ibu Deborah ini dari Toraja Utara. Kita paham bahwa kondisi geografis wilayah kita sangat beragam. Tidak menutup kemungkinan teman-teman mengalami hal yang sama. Beruntunglah kita baru beberapa orang, baru segelintir orang yang mengalami hal yang sama. Jika sekiranya hampir semuanya perlu tentu mempertimbangkan ulang bagaimana kebijakan tersebut. Tetapi ini tidak semua perencanaan kita bisa mulus. Oleh karena itu seperti halnya yang mutasi-mutasi tersebut. Sampai detik ini kami dan teman-teman di sini senantiasa bertanya juga bagaimana sih menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya di kabupaten kita, di wilayah kita, bahkan di Aceh,
di Bali sendiri mengalami hal yang sama. Ya, akhirnya tingkat pusat, terutama yang dari IT-nya, yang dari adminnya turun ke sana untuk mengkonfirmasi hal yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita di wilayah Sulawesi Selatan hanya sampai ke kepala bagian ini, ataukah hanya sampai saya, tidak usah dibebani pimpinan saya, dan ini selesai. Kemudian masalah persoalan anggaran, biaya, honor. Honornya Pak, mohon maaf, sampai detik ini memang kita masih pelajari, masih seperti itu. Per jamnya 75.000, aturan jamnya kalau 3 ada namanya pertemuan plenonya, itu sepertinya dikurangi. Dan memang sudah begitu aturannya. Begitu aturannya Pak. Jika tidak begitu aturannya, tentu diperiksa ini yang mengeluarkan merealisasikan aturan tersebut. Ya, sampai sekarang apalagi di perpindahan. Mungkin seandainya saya yang lihat sendiri, tentu saya curiga juga kok kenapa begini anggaran tersebut. Tapi setelah perpindahan, ya tentu apa yang pindah itu kalau memang begitu jadinya di awal, apa boleh buat kita maklumi. Dan insya Allah kita akan tetap bagaimana caranya kita berdiskusi lagi, apakah betul ada bisa, sepanjang masih ada bisa disentuh dan diubah di aturan pakem yang sudah ada, kita diskusikan. Kenapa tidak? Ya, dek na capu ada madicenge tolis pamasena pangalatala. Maksudnya bahasa Bugis tersebut tidak akan habis kata-kata yang baik sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, jalinan silaturahmi, komunikasi yang baik di antara kita senantiasa kita harus sambungkan terus untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, saya pikir tidak ada hal yang susah kalau kita mau mempermudahnya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada hal yang mudah kalau selalu mencari jalan yang terjal. Saya kira cukup Pak. Teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan juga pendapat. Ada Pak Yunus ini dari Sopeng. Ada juga daerah situ nanti Pak Arman Topik, sekretaris kelompok kerja transformasi kepemimpinan sekolah. Orang Endrekang bisa juga menyampaikan pendapatnya bagaimana membantu. Ya jelasnya penekanan saya pada teman-teman pengajar praktek, minta tolong temani saya berhubungan dengan dalam hal komunikasi Pak ya, jangan ketawa-ketawa. Nanti hubungan lain. Berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, mencari tahu lokasi selain hotel. Kecuali ada cara lain mau masukkan di hotel, siapa tahu bupati mau membantu kita masuk di hotel. Ya mungkin yang penting pembiayaan dari sini untuk hotel. Kayaknya cut off yang oleh orang yang terbaik dari pusat, kita yang kurang-kurang baik nih dikasih juga sedikit-sedikit. Iya, saya kira itu yang kedua. Yang terakhir yang saya titipkan terutama kepada Deborah CS, teman kami yang di Nun jauh di sana. Saya sudah 3 kali ke sana Ibu untuk ikuti program sekolah penggerak. Kali ini terima kasih Pak. Ya, kita akan ke sana lagi. Ya. Mudah-mudahan secepatnya akan bertemu dengan Pak Bupati. Mohon berpartisipasi Ibu-Ibu seperti terjadi di Wajo kemarin, semua calon guru penggerak pengajar praktek kita berpakaian sesuai dengan busananya masing-masing yang dia bikin sendiri, dia tampil di depan bahwa saya adalah pejuang implementasi kurikulum merdeka. Di Toraja Utara masih banyak yang komunitas ini tidak akan terhitung Ibu. Komunitas kita tidak terhitung kalau tidak berkinerja. Jadi supaya ditahu bahwa ada komunitas pengajar praktek yang ada di Toraja sudah berkinerja dengan membantu teman-teman guru yang lainnya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya kira itu Ibu. Iya Pak. Ya. Sudah bisa terima kasih Pak. Ya. Banyak. Kasih. Mohon izin Pak Ketua, apa masih dimungkinkan karena sisa ada satu yang raise hand, cuma masalahnya waktunya sudah masuk asar. Bagaimana? Saya dikendalikan oleh siap, Bapak. Siap. Kalau tidak kurang lebih agak berbeda dari apa yang disampaikan, mungkin saya lebih kepada mau menangkap dulu, tapi poin-poin pentingnya aja Pak ya, Pak Samsuri
Kasih bisa cepat. Apakah kami tanggapi berikutnya karena mengingat waktu atau yang penting tertampung dulu Pak Rea Samsurijal. Silakan ada poin-poin pentingnya aja. Silakan. Ya, makasih. Jadi yang pertama adalah perubahan data kami PP jika sudah dialih tugaskan atau dipindahkan dimutasi ke tempat lain. Nah, bagaimana mengubah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti tadi dari Ibu Deborah, kami juga mau meminta konfirmasi bagaimana CGP kami yang ada di pulau yang selama ini mendapatkan haknya, ada tambahan dari perjalanan kemudian nginap di hotel ketika Lokakarya, apakah hal ini juga masih diakomodir atau bagaimana? Ya, itu dua poin penting Pak. Makasih. Baik. Kami sudah menangkap dan sepertinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kami tadi bahwa kurang lebih akan sama seperti itu. Halo. Hanya sisa melanjutkan saja dari karena sifatnya LMS. Saya yakin akan sangat kalau dibahasakan tidak pas barangkali karena ya waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi mohon maaf kalau masih ada yang kurang, tapi kami sudah membentuk, sudah ada di grup dan grup itu mari kita sama-sama memanfaatkan secara maksimal untuk bisa menyampaikan poin-poin yang akan mau itu keluh kesah atau tanggapan, bahkan saran-saran perbaikan demi terlaksananya atau lancarnya kegiatan kita. Kami sangat menyadari itu, kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan kami akan belajar banyak dari teman-teman Bapak Ibu sekalian dan PP selama ini. Sebelum kami mengakhiri sesi kita kali ini, mungkin ada dari Pak Kabak yang masih memonitor kegiatan kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, silahkan. Baik Pak Asad, saya kira cukup Dinda. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan atau disampaikan, ya kan kita sudah punya grup, nanti lewat grup itu baru kita bahas bersama. Saya kira begitu Pak saya, silakan. Siap. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Itu informasi yang disampaikan dan syukurnya beliau join bersama kita sehingga menangkap beberapa aspirasi dari teman-teman sekalian yang akan kita lanjutkan nanti. Baik itu angkatan 4 maupun angkatan 5. Namun sayang sekali waktu itulah yang membatasi kita untuk berkegiatan dan saya kira mudah-mudahan apa yang diharapkan teman termasuk apa yang diinginkan mau berakor bersama lah akan kita coba lihat kumpul-kumpul bersama di balai dan mungkin mudah-mudahan masih bisa difasilitasi atau bentuknya yang lain. Saya tidak dalam kapasitas itu, hanya membuka peluang dan syukurnya ada teman-teman dan ada penentu di sini yang hadir bersama kita. Sekali lagi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya dan mau meluangkan waktu untuk hadir bersama di ruang silaturahmi kita ini. Saya kira momen ini kami sengaja ciptakan untuk menangkap informasi itu. Dan sekaligus perkenalan meskipun akan ada tindak lanjut dari kegiatan ini berupa WhatsApp yang lebih kencang nantinya untuk menangkap informasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mungkin mohon maaf apabila ada dari kami baik itu kata-kata atau tindak lanjut yang kurang tindak tanduk yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, itu tidak lebih dari keinginan kita untuk memaksimalkan perhatian atau layanan kami sebagai perpanjangan tangan dari kementerian. Sekali lagi ini hal yang baru buat kami. Mungkin itu saja dari kami sambil karena waktu asar sudah masuk. Saya kira itu mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya ngambil alih saja untuk sekaligus menutup kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan hari selanjutnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maha Esa. Semoga dipermudah dan diperlancar. Saya kira itu. Hadanallahu ayakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Izin, kasih live, kasih. Makasih. Ye, Panto. Pak. Makasih Pak. Makasih Kanda. Makasih Pak Kabar. Pak Dr. Ibrahim. Teman-teman semua makasih. Ye, makasih. Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Selamat sore. waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Titip salam. Titip salam buat teman-teman. Ya.